Pada hari ini saya akan melakukan keterampilan medik Medical Science. Baik Ibu, perkenalkan nama saya adalah Dr. Ina. Saya dokter yang akan melayani pada pagi hari ini. Sebenarnya kalau boleh tahu Ibu siapa ya Ibu? Tiara. Baik Ibu Tiara, pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan Medical Science untuk melihat apakah ada tanda-tanda meningitis pada Ibu. Untuk pemeriksaan ini mungkin nanti akan melakukan beberapa tindakan kontak fisik. Sebelumnya apakah Ibu sedia Ibu? Dan kalau Ibu bersedia, mungkin Ibu bisa berbaring di sini terlebih dahulu dengan rileks ya Ibu. Saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Baik, setelah mencuci tangan menggunakan 6 langkah mencuci tangan, saya sudah memastikan posisi pemeriksa berada di sebelah kanan pasien dan pasien dalam posisi berbaring terlentang atau supinasi. Untuk pemeriksaan pertama, saya akan melakukan pemeriksaan kaku duduk atau nuchal rigidity. Untuk pemeriksaan ini, saya memastikan tidak ada jejak vertebra cervicalis pada pasien. Baik Ibu, kalau boleh tahu sebelumnya apakah Ibu ada riwayat trauma pada leher Ibu? Tidak ada luka atau macamnya di leher Ibu ya? Oke, baik. Oke, sudah dipastikan bahwa tidak ada jejak pada vertebra cervicalis pasien. Selanjutnya saya akan menyingkirkan bantal pasien. Baik Ibu, untuk melakukan pemeriksaan, bisa tolong jangan kepalanya, saya akan menyingkirkan bantalnya ya Ibu. Permisi. Baik, setelah menyingkirkan bantal pasien, selanjutnya saya akan merotasikan kepala pasien ke kiri dan ke kanan untuk memastikan pasien sedang dalam keadaan rileks. Baik Ibu, permisi. Bisa dilakukan ke kanan, rileks saja ya Ibu. Oke, baik, cukup. Terima kasih Bu. Untuk tindakan selanjutnya, saya akan menempatkan tangan kiri saya di bawah kepala pasien yang sedang berbaring dan tangan kanan saya ada di atas dada pasien. Kemudian saya akan mengfleksikan pasien ke depan sampai dagunya menyentuh dada bila memungkinkan. Jika secara normal, leher dan dagu dapat difleksikan ke depan dengan mudah. Oke, baik Ibu, permisi. Bisa tolong diangkat kepalanya sampai menyentuh dada Ibu. Oke, baik. Cukup, terima kasih Ibu. Untuk hasil interpretasi dari pemeriksaan kaku duduk ini, yang pertama, kaku duduk negatif berarti normal jika pasien bisa dengan mudah memfleksikan kepalanya hingga dagunya menyentuh dada. Kemudian untuk kaku duduk positif yang berarti abnormal jika terdapat tahanan atau dagu tidak dapat mencapai dada. Kemudian meningismus positif bila pada saat kepala dirotasikan ke kiri maupun ke kanan difleksikan terdapat tahanan. Pada pasien sendiri, kaku duduk negatif berarti normal karena ketika pasien memfleksikan kepalanya dapat dengan mudah dagunya bertemu dengan dada. Maka dari itu pasien dalam keadaan normal. Untuk pemeriksaan selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 1. Untuk pemeriksaan ini, saya akan memastikan pasien sudah berbaring terlentang atau supinasi tanpa bantal kepala. Bisa dilihat pasien sendiri sudah berbaring dan tidak ada bantal kepala. Kemudian saya memastikan pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Kemudian selanjutnya saya akan menempatkan tangan kiri di bawah kepala pasien yang sedang berbaring dan tangan kanan berada di atas dada pasien. Kemudian saya akan melakukan fleksi kepala secara cepat sampai dagu menyentuh dada jika memungkinkan. Oke, baik. Ibu bisa diangkat sedikit kepalanya ya Ibu dan menyentuh dada. Oke, baik. Selamat kembali Ibu. Terima kasih. Baik, untuk interpretasi hasil dari pemeriksaan ini, Brudzinski 1 negatif atau normal jika pada saat fleksi kepala tidak terjadi fleksi involunter kedua tungkai pada sendi lutut. Kemudian Brudzinski 1 positif atau abnormal jika pada saat fleksi kepala terjadi fleksi involunter kedua atau salah satu tungkai pada sendi lutut. Pada pasien sendiri bisa dilihat ketika dilakukan pemeriksaan Brudzinski 1 ini, pada saat fleksi kepala tidak terjadi fleksi involunter kedua tungkai pada sendi lutut pasien. Maka dari itu Brudzinski 1 negatif atau dalam keadaan normal. Untuk pemeriksaan selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 2. Untuk pemeriksaan ini pasien sudah berbaring terlentang pada posisi supinasi tanpa bantal kepala. Kemudian pemeriksa juga sudah berada di sebelah kanan pasien. Selanjutnya saya akan mengangkat salah satu tungkai kaki dan memfleksikan lutut pasien sampai menyentuh perut sambil mengamati tungkai atau kaki yang kontralateral ikut fleksi atau tidak. Ibu bisa diangkat yang ini. Oke, baik, cukup, terima kasih. Selanjutnya saya mau coba di kaki yang sebelah ya Ibu, bisa diangkat, difleksikan. Oke, cukup, terima kasih Ibu. Oke, baik, untuk interpretasi dari pemeriksaan ini, Brudzinski 2 negatif atau normal jika tungkai yang dalam posisi ekstensi tidak ikut terjadi fleksi involunter pada sendi panggul dan lutut.
Kemudian untuk Brudzinski 2 positif atau abnormal jika tungkai yang dalam posisi ekstensi ikut terjadi fleksi involuntar pada sendi panggul dan lutut. Ketika saya melakukan pemeriksaan sendiri bisa dilihat bahwa pasien sendiri tungkai yang dalam posisi ekstensi tidak ikut terjadi fleksi involuntar pada sendi panggul dan lutut. Maka dari itu pasien Brudzinski 2 negatif atau pasien dalam keadaan normal. Untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 3. Pada pemeriksaan ini, pasien berbaring terlentang atau supinasi tanpa bantal kepala, kemudian pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Kemudian untuk pasien sendiri, kedua telapak tangannya diposisikan rileks di atas perut dengan posisi supinasi. Baik Ibu, untuk tangannya bisa dirilekskan saja, ditaruh di atas perut dalam keadaan seperti ini ya Ibu, rileks. Kemudian selanjutnya, saya akan melakukan penekanan pada kedua os zigomatikus dengan menggunakan kedua ibu jari pemeriksa. Bisa Ibu. Terima kasih. Baik, untuk interpretasi hasil dari pemeriksaan Brudzinski 3 ini, Brudzinski 3 negatif atau normal jika tidak terjadi fleksi involuntar kedua ekstremitas superior pada sendi siku saat penekanan os zigomatikus. Sebaliknya, Brudzinski 3 positif atau dikatakan abnormal jika terjadi fleksi involuntar kedua atau salah satu ekstremitas superior pada sendi siku saat penekanan os zigomatikus. Kemudian pada pasien sendiri bisa dilihat pada saat saya melakukan penekanan pada os zigomatikus tidak terjadi fleksi involuntar kedua ekstremitas superior pada sendi siku. Maka dari itu bisa dikatakan pasien Brudzinski 3 negatif atau dalam keadaan normal. Untuk pemeriksaan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brudzinski 4. Di mana pada pemeriksaan ini pasien juga berbaring terlentang atau dalam keadaan supinasi tanpa bantal kepala. Kemudian saya sebagai pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Kemudian pada pemeriksaan ini saya akan melakukan penekanan yang keras pada os pubis dengan menggunakan kedua tangan saya. Permisi Ibu, mohon maaf bila kurang nyaman. Cukup, terima kasih Ibu. Baik, untuk interpretasi hasil dari pemeriksaan Brudzinski 4 ini, Brudzinski 4 negatif atau dikatakan normal jika tidak terjadi fleksi involuntar kedua tungkai sendi lutut. Sebaliknya, Brudzinski 4 positif atau dikatakan abnormal jika terjadi fleksi involuntar kedua atau salah satu tungkai sendi lutut. Pada pasien sendiri bisa dilihat tidak terjadi fleksi involuntar kedua tungkai sendi lutut, maka dari itu Brudzinski 4 negatif atau dapat dikatakan normal. Kemudian untuk pemeriksaan yang terakhir, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Kerninsheim. Baik, pada pemeriksaan ini posisi pasien berbaring terlentang atau dalam keadaan supinasi dan saya sebagai pemeriksa berada di sebelah kanan pasien. Kemudian saya akan mengangkat tungkai kaki pasien, memfleksikan paha 90 derajat, kemudian memfleksikan lutut 90 derajat. Di mana selanjutnya saya akan meluruskan lutut pasien sampai membentuk sudut 180 derajat. Ibu bisa tolong diangkat ya kakinya, kemudian difleksikan, kemudian diangkat lagi sampai 180 derajat Ibu. Oke, berdiri sendiri, nggak ada dong. Berbalik cukup. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sisi kontralateral pasien. Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan pada sisi yang sebelah sini, saya akan melakukan pada sisi sebelahnya lagi Ibu. Bisa diangkat lagi kakinya Ibu, kemudian difleksikan. Oke, selanjutnya diangkat sampai 180 derajat. Berdiri sebelah, ready? Terima kasih Ibu. Baik, untuk interpretasi hasil dari pemeriksaan ini, Kerninsheim negatif atau dalam keadaan normal jika ekstensi lutut mencapai minimal 135 derajat. Sebaliknya, Kerninsheim positif atau abnormal jika ekstensi lutut tidak mencapai sudut 135 derajat atau terdapat rasa nyeri. Maka dari itu, ketika saya melakukan pemeriksaan pada pasien, ekstensi lutut dapat mencapai minimal 135 derajat dan tidak terdapat rasa nyeri. Begitu pula pada sebelahnya juga kontralateral juga ekstensi lutut mencapai 135 derajat, kemudian tidak ada rasa nyeri. Maka dari itu bisa dikatakan Kerninsheim negatif atau pasien dalam keadaan normal.